Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kebudayaan Jawi. Masih tentang ilmu petong Kang Mas Bayu, petong Joko Jangkep, petong yang lebih tua daripada petong primbon, petong yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali, sehingga gambaran perkawinan terlihat sangat jelas dan tegas. Kang Mas Bayu, petong Joko Jangkep adalah petong yang berkembang dalam kebudayaan masyarakat Abugi. Oleh karena itu, saya sampaikan salam untuk semua sedulur Abugi seluruh Nusantara. Saya adalah orang yang lahir dan besar dari kampung Abugi. Baik, kali ini saya akan mewedarkan untuk panjenengan yang wetonya Selasa Pahing ketika bertemu atau menikah dengan Kemis Kliwon. Bagaimana lelakon kehidupannya akan dijalani menurut petong Joko Jangkep, menurut ilmu titen yang dicatat oleh nenek moyang dan dirumuskan menjadi ilmu petong ini. Selasa Pahing itu neptunya 12, sedangkan Kamis Kliwon itu neptunya 16. Nek 16 karo rolas atau rolas ke 16 ini bertemu, atau Kamis Kliwon dan Selasa Pahing, atau Selasa Pahing dan Kamis Kliwon ini bertemu. Ya, pada jangka yang pertama langsung saja gak berlama-lama. Jangka yang pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Tiba angka pitungi jiro jinem roserlu. Tiba pitung wolu. Apa pitung wolu? Pitung wolu itu artinya itu disebut sebagai rezeki lancar. Akan datang rezeki lancar pada pasangan ini di awal perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Bagaimana gambaran rezeki lancar? Apa-apa yang diusahakan membuahkan hasil. Kemana-mana obah sidik kesini-sini dadi hasil. Semuanya menghasilkan ya. Pada masa ini semua terasa mudah. Banyak hal bisa tercapai dan rencana-rencana banyak yang terwujud di sini. Itu gambaran rezeki lancar akan diterima oleh pasangan Selasa Pahing dan Kamis Kliwon pada awal perkawinan usia 0 sampai 2,5 tahun. Nah ini loh sini digulei banyak orang tuh rezeki lancar. Semakin banyak rezeki lancar semakin bagus. Nah ini jongko yang pertama. Ya baik, saya ini jongko sing keloro. Jongko sing keloro itu usia perkawinan 2,5 nganti 5 tahun. Dibuang kopitungi songtu jitu roserpat. Nah ini jatuh ujian pada pasangan ini di usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun akan ada ujian. Ujiannya berupa apa? Petong papat. Petong papat itu tafsirnya adalah tiba musibah. Akan ada musibah mendatangi pasangan ini. Musibahnya bisa mengenai salah satu pasangan, bisa mengenai dua-duanya, bisa mengenai orang tua, bisa mengenai mertua, bisa mengenai saudara, dan jika sudah lahir anak bisa mengenai anak. Nah ini khusus petong papat ini saya selalu memberi saran, pastikan disarati Kang Mas Bayu. Ya saratinya bagaimana? Bisa dilihat video lain channel ini cara mensarati petong papat. Jadi panjenengan bisa pirsani nanti syarat-syaratnya. Konsep dasarnya Kang Mas Bayu, konsep dasarnya adalah sedekah. Karena sedekah itu bisa menghindarkan manusia dari bala atau musibah. Konsep dasarnya kayak gitu. Tapi bagaimana ritualnya nanti dilihat. Ritualnya nggak ada yang bertentangan ya dengan syariat. Semuanya diizinkan dan boleh, tidak bertentangan. Bisa dilihat nanti. Nah itu petong papat. Apa tuh petong papat ini janjane? Nek cara petong primbon ya misalkan kita pinjam dari petong sebelah namanya petong primbon. Petong papat ini itu yang disebut sebagai petong tipe pati Kang Mas Bayu. Itu kalau primbon Joko Jangkep tidak menyebutnya tipe pati karena apa? Urusan hidup mati itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu petong manapun yang bisa menebak mati seseorang. Nah, itu dasarnya. Tapi apa? Tipe ini tipe musibah. Ya musibah separah-parahnya juga bisa menimbulkan kematian, tetapi urusan hidup mati adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang tidak bisa ditebak oleh petong. 1, urip matine wong atau lahir dan matinya seorang. Sehingga loro, jodoh. Jodoh itu terkait dengan 3 hal. Sopo jodone, kapan tekane, dawa pendek jodoh. Tidak ada yang bisa menebak. Yang ketiga adalah soal rezeki.
rezeki itu kapan alirannya bisa ditebak, bisa polanya bisa diketahui. Ya pitung jago-jago bisa diteni pada saat lancar, pada saat seret apa bisa. Tetapi yang tidak bisa ditebak adalah satu, kadar. Akeh CDE, kadar rezeki itu suka-suka Gusti Allah. Jadi ono sing untuk sidik seret tapi gelondong duitnya karena apa? Kadare beda, kantongnya beda kan Mas Bayu. Rezeki lancarnya buruh pabrik dengan rezeki lancarnya pengusaha. Ya pengusaha yang sudah punya pabrik di mana-mana ya beda kadarnya. Karena katanya dengan apa? Kadarnya, jumlahnya atau kantong rezekinya berbeda-beda. Dan itu suka-suka Gusti Allah. Apakah orang dari lahir dari keluarga miskin tidak mungkin untuk mendapatkan rezeki yang sangat besar? Mungkin. Contohnya apa? Kesandung inten. Ya ini guyonan nih, tapi itu bisa terjadi. Jenengan kesandung inten atau bongkahan emas ya bisa jadi kaya raya tiba-tiba. Atau tiba-tiba ketiban meteorit jedier tibane omah selamat orang kena apa-apa tapi bongkahannya dibeli orang sekian triliun misalkan begitu. Ya itu rezeki gede. Rezeki lancar iso itu rezeki, jadi kadarnya tidak bisa ditebak. Dan suka-suka Gusti Allah. Ada anak orang kaya sekali, mestinya karena kantong orang kaya itu akan melahirkan kantong yang besar. Ya, jadi di dalam ilmu Jawa itu ya, anak petinggi melahirkan petinggi, anak petani melahirkan petani, anak pedagang melahirkan pedagang, anak presiden melahirkan presiden, anak pengusaha melahirkan pengusaha. Itu yang di konsepnya. Tapi bisa jadi anak pengusaha justru kantongnya tidak seperti pengusaha karena mampet sendiri. Ada banyak-banyak yang memperseret rezeki, itu ada memang. Dan ini, nah itu kadangkala wong sugih durung tentu anaknya kantongnya gede. Nah, itu maksudkan. Tetapi ini kembali lagi tadi pitung papat ya. Pitung papat itu begitu kan Mas Bayu. Jadi dalam pitung primbon itu disebut sebagai pitung tipe pati, tetapi Joko Jangkep menyebutnya adalah musibah. Nah, musibah ini kenapa harus disyarati kan begitu tadi ya? Karena dengan disyarati itu akan mengurangi dampak. Tidak bisakah diloncati? Betul sakit ya Mas Bayu. Lelakon akan tetap menjadikan jalani. Tetapi dengan disyarati dampaknya berkurang atau efeknya ya segede itu pengaruhnya itu bisa berkurang. Segede musibah kena lorone parah menjadi hanya yang biasa kena gebreges full dan sebagainya. Begitu itu fungsinya. Jadi tidak bisa menghindarkan. Betul sakit. Nah, baik. Nah, ini jonggo sing keloro. Saiki jonggo sing ketelu. Jonggo sing ketelu itu usia perkawinan. Piro telu berarti? Telu itu berarti 5 nganti 7,5 tahun kan Mas Bayu. Pada jonggo ini 5 sampai 7,5 tahun itu pasangan Selasa Pahing dan Kemis Kliwon itu mendapatkan angka pitung Songlu Jiro Roserso. Tipe pitung kosong. Nah, pitung kosong ini di dalam pitung Joko Jangkep disebut sebagai pitung rezeki seret. Piye gambarannya pada masa ini tingkat masanya adalah 5 sampai 7,5 tahun. Ini akan dihadapi pasangan ini. Bagaimana gambaran rezeki seret? Apa-apa yang diusahakan tidak membuahkan hasil? Kalaupun membuahkan hasil, ambiar. Ternyata lebih banyak kebutuhannya tetap sehingga akan cenderung kurang. Ya, pada masa ini akan cenderung kurang untuk menutupi. Apakah kemudian rai semangan boten ya Mas Bayu? Gusti Allah menjamin rezeki paling minimal setiap makhluk. Istilah mangan tetap bisa iso. Nah, nek nganti jenengan kok nganti rezeki minimal rantok berarti memang jatahe umurnya jenengan semonten. Jadi tidak ada makhluk di dunia ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Gusti Allah. Ya, tetapi karena iki mau pas pitung seret maka akan ada ujian di mana jenengan akan kesulitan di dalam soal ini. Soalnya ekonomi ya. Ekonomi ini rezeki seret pada usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Diling-iling 5 sampai 7,5 tahun. Tapi adakah cara untuk menghindari rezeki seret? Jenengan akan tetap mengalami kurang. Tapi bisakah pada masa ini untuk rezeki wakeh sakit? Rezekinya banyak tapi itu tetap kurang. Tapi lu enak kaya ngono. Ya untuk rezeki akeh. Jadi tentrem mati dia tenimbang seret rezeki. Ya, hasilnya pada tetap kurang, tetapi lu enak untuk akeh, walaupun nanti didolkeskan kemana-mana. Wonten caranya, wonten bisa dilihat cara mensyarati pitung nol ke ongko. Dah, dan nanti ada itu rezeki seret itu. Lu jenengan kaget. Oh ternyata gampang banget enggih.
Cuma karena manusia itu sering tidak memperhatikan, maka tidak tahu caranya. Jadi sak seret-seretin jenengan iso wae ketimpa rezeki akeh, ning tetep kurang. Karena apa? Rezeki seret. Delalah itu rezeki banjir, tapi kan delalah yo. Duite ora kanggone kabeh sehingga kurang meneh. Karena apa? Masa rezeki seret akan dihadapi 5 sampai 7,5 tahun. Nah, dieling-eling luwih enak rezeki akeh ning kurang tenimbang rezeki ini angel seret. Ya, maka pastikan disarati atau disiasati. Selanjutnya jongko sing ketelu. Kok telu. Nah, jongko sing kepapat. Jongko sing kepapat itu usia perkawinan 7,5 nganti 10 tahun. Tiba angka 7, jisong jilu pro serlu. Tiba 7 telu. Nah, ini Kang Mas Bayu, 7 telu ini yang disebut dengan tipe padu. Ya, harus primbon juga disebut tipe padu. Di sini juga sama, tipe padu. Ada pertengkaran. Khusus 7 telu ini saya beritahukan pada jenengan, saya berikan warning. Ya, warningnya apa? Banyak rumah tangga pecah saat melintasi 7 telu. Tak baleni meneh ya. Banyak rumah tangga pecah saat melintasi 7 telu. Apa iki yang disebut dengan 7 tipe pegat? Kang Mas Bayu, Joko Jangkep tidak mengenal tipe pegat. Karena apa iki mau? Urusan dawa pendek judu itu rahasianya Gusti Allah. Rahasia bedek. Maka saya lanjutkan ya. Ngopo kok iso pecah? Sing lanang ngamuk dier, sing wedok nyauti dier, sing wedok wame dier, sing lanang buanting laptop dier. Ya akhirnya ambiar. Karena apa? Pada masa ini emosi panjenengan akan sangat terkuras. Ya, ada permainan-permainan emosi yang akan muncul pada masa 7 tipe padu. Kuncinya apa? Di pengendalian emosi. Nah, jadi nek sing lanang ngamuk der, sing wedok ngerim, nek sing lanang wedok ngamuk der, sing lanang ngerim. Ki kuncinya di situ karena apa? Kuncinya karena ki mau amarah akan banyak terjadi pada masa ini. Bejone panjenengan wis ngerti pada 7 ini, jadi jenengan tahu. Taunya apa? Karena ini pada usia perkawinan 7,5 10 tahun Anda akan menghadapi ujian padu pertengkaran. Maka pastikan manajemen emosinya yang bagus. Ini akan muncul. Eling-eling masane 7,5 sampai 10 tahun. Nah, selanjutnya jongko sing kelima. Jongko sing kelima itu usia perkawinan 10 nganti 12,5 tahun. Tipe angka pitunge jiji jimo ro sernem. Tipe 76. 76 iki piye artine? Dalam pitung Jawa 76 iki artine rezeki lancar. Oh, rezeki lancar podo nek mau karo sing awal. Nggih. Berarti ono rezeki lancar 2 kali dan berarti artinya ada 5, ikut terus nyambung berarti ada 5 tahun rezeki lancar dari masa 5 kali perubahan. Ini termasuk bagus. Sayangnya 7 ini ketambahan 7 papat. 7 musibah ya. Sebagus apapun 7-nya, jika ada 7 musibah maka dianggap kurang bagus. Itu tadi adalah uraian untuk pasangan Selasa Pahing dan Kamis Kliwon dalam 7 5 kali jongko. Ya, dari 0 sampai 12,5 tahun itu lakunya akan dijalani. Dari 0 sampai 12,5 lah, terus saya pripun? Nah, mesti harus ditakon ngaten. Kang Mas Bayu, Petong Joko Jangkep itu meraba sebuah lakon hidup perkawinan rumah tangga itu terjadiannya itu hanya 5 kali perubahan. Ya, hanya 5 kali itu lakon yang akan dijalani rumah tangga itu, mutar-muter 5 kali. 0 sampai 12,5. Lah kok ping 5? Nah, ini ping 5. Jadi jenengan kok ngrasakno kita wis tau ngrasakno ngene nggih, bulan baleni nggih. Nah, terus piye carane ngitung setelah 12,5 tahun? Nah, iki kula ajari Kang Mas Bayu. 0 nganti 2,5 kisah jongko. Jongko pertama 0 nganti 2,5 tahun. Jongko loro nganti 2,5 nganti 5 tahun. Jongko telu 5 tahun nganti 7,5 tahun. Jongko papat 7,5 nganti 10 tahun. Jongko kelima 10 nganti 2,5 tahun. Nah, iki sak jangkep, sak putaran. Sak jongko iki mau 2,5 tahun. Nah, iki mau terus kan mbak ngitunge. 0 nganti 2,5 tahun berarti 2,5 nganti 15 tahun perkawinan iku pitunge baleni 0 nganti 2,5 tahun.
Ya 15 tahun nganti 17,5 tahun. Petungnya baleni lurus tengah nganti 5 tahun perkawinan baleni. Terus ke kan sak mutere. Ya, semoga untuk wedaran kali ini bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.